Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Umat Tuhan yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Zoom, taruh tangan kananmu di dada. Kau yang percaya pagi hari ini akan menerima lawatan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku tetap akan percaya. Ketik di kolom komentar, saya mau tetap terus percaya. Jangan goyah. Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun. Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Orang tersebut tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena bimbang. Hari ini kita diingatkan melalui pujian yang kita barusan dengar, sudah dikasih dalam Tuhan bahwa aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Sama seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal ku jama ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Itu yang terjadi. Masihkah ada iman dalam hatimu? Masihkah engkau mau tetap terus percaya sekalipun doamu belum kau lihat sampai hari ini? Masihkah engkau tetap terus percaya sekalipun engkau belum melihat keadaan yang berubah? Masihkah engkau tetap percaya? Jangan bimbang, jangan goyah. Hanya karena apa yang kau lihat belum berubah. Tetap percaya. Tetap percaya. Karena kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Sekali lagi yuk teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Kita hidup bukan karena melihat. Seringkali apa yang kita lihat membuat kita khawatir. Ya, seringkali apa yang kita lihat membuat kita takut, panik, cemas. Kok begini, kok begitu? Kenapa hal ini bisa menimpa saya? Kenapa hal ini belum berubah? Yang sering kali kita lihat, yang sering kali kita dengar, sering kali membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akhirnya meneguhkan iman kita, firman Tuhan memantapkan langkah kita, dan firman Tuhan membuat kita tetap terus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita ada dalam Ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Ulangan pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Saudara bisa perhatikan. Adapun negeri itu telah kita duduki. Jadi Musa menceritakan kisah ini kembali kepada bangsa Israel, ya. Bagaimana mereka telah menduduki negeri yang pada saat itu merupakan janji yang daripada Tuhan. Ya, aku akan berikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madu. Maju, berangkatlah. Perangilah. Kau akan melihat sesuatu yang aku janjikan, dinyatakan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad, dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refai. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai sekarang. Ayat 15. Kepada Makir kuberikan Gilead, pada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dari daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kinneret sampai ke laut Araba, yakni laut asin di kaki lereng gunung Pisgah ke arah timur. Ayat 18. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian. Ini perintahnya. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Ya, udah dikasih. Perhatikan selanjutnya. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Musa bilang, sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat Tuhan.
Negeri ini sudah diberikan Tuhan olehmu, oleh kepadamu. Namun engkau harus berjuang, engkau tetap harus maju, engkau tetap harus melangkah, engkau tetap harus bertindak. Tuhan memberikan sesuatu yang baik dengan janjinya dalam hidup saudara dan saya. Namun bagian kita harus tetap berjuang, sama-sama kepalkan tangan kita, sama-sama bilang sama saya, bagian saya harus berjuang. Amin. Ada perjuangan dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu. Jangan, berjuang. Tuhan kasih kekuatan buat saudara dan saya. Tuhan kasih hikmat pikiran buat saudara dan saya. Tuhan kasih pengharapan di hati saudara dan saya untuk berjuang. Betul, Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Namun bagiannya tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita bisa kerja. Berjuang, maju, melangkah. Ya, kita lihat terus selanjutnya ayat 20. Ayat 19. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu akan aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan padamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudara seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan pada Yosua aku perintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendiri yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana kau pergi. Ayat 22 perhatikan. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagimu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh takut. Huruf besar semua. Supaya kita ingat, kemanapun Tuhan utus saudara dan saya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya nggak boleh takut. Karena saya tahu Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan juga yang membela perkara saya. Itu yang perlu kita ingat. Saya nggak boleh takut. Ketakutan membuat kita goyah. Iman kita goyah. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita mulai ragu terhadap janji Tuhan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan rumah tangga, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan kau kesehatan, Tuhan memberikan kau kedamaian, Tuhan mengangkat hidupmu, namun bagianmu tetap harus kau lakukan, yaitu berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang dihampiri oleh kepada anak-anak Tuhan. Ada jalan pintas yang dibukakan kepada anak-anak Tuhan. Namun tidak itu yang kita cari, tidak itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Berjuang di jalan-jalan Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang Alkitab katakan semakin hari semakin jahat. Kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin. Karena dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Saudara dan saya ada tengah-tengah dunia. Lalu perbedaannya apa? Kita ada di tengah-tengah dunia. Yang Alkitab katakan sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Namun Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya bagian kita berjuang di jalan-jalan Tuhan. Karena engkau, Alkitab katakan, Yesus sendiri katakan, seperti domba yang ada di tengah-tengah kawanan serigala, berjuang untuk tetap terus menjadi domba dan tidak berubah menjadi serigala. Mengerikan, bukan? Hari-hari ini domba-domba sudah mulai berubah menjadi serigala. Karena di sekelilingnya serigala yang berusaha menerkam, mereka mulai menjadi orang-orang yang tidak lagi takut kepada Tuhan. Dan akhirnya mulai kompromi. Ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Engkau adalah warga surga. Yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini. Jangan berubah. Jangan berubah. Hanya karena sekelilingmu berubah. Jangan pernah berubah. Tetaplah berjuang di jalan-jalan Tuhan. Apapun yang ditawarkan kepadamu hari-hari ini. Jangan pernah goncang iman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh goyah iman saya. Saya nggak boleh goyah iman saya. Amin. Hanya karena doa-doamu belum dijawab. Jangan goyah iman.
Hanya karena apapun keadaan yang kau inginkan untuk berubah, belum berubah, dan kau lihat masih begini-begini aja. Jangan berubah iman. Tetap berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan mau setiap kita melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ya, namun bagian kita ayo berjuang dalam jalan Tuhan. Yesus bilang berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena terbuka pintu yang besar menuju kepada kebinasaan. Enggak perlu berjuang untuk berjalan kepada kebinasaan, saudara. Gampang, mudah. Jalan terbuka besar. Tetapi untuk masuk ke dalam jalan kehidupan itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Berjuang. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir dialah yang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Filipi 1 ayat 27. Engkau yang rumah tanggamu sedang bergoncang hari-hari ini, Bu. Pak, berjuang. Pertahankan rumah tanggamu, jangan lembek. Jangan bilang, saya cerai aja, capek saya. Jangan. Berjuang. Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita melihat bagaimana ada perjuangan yang harus kita buat. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya di ayat terakhir tadi bilang jangan takut. Coba lihat Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Berjuang. Jangan jadi orang-orang yang gampang menyerah. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh menyerah. Ya, saya nggak boleh menyerah. Apapun keadaan hidupmu, orang-orang muda dengar baik. Apapun keadaan hidupmu, itu bukan akhir hidup. Tuhan masih mau buka jalan. Tuhan masih mau menuntun engkau dalam jalan-jalannya. Bagianmu sekarang berjuang. Bagianmu sekarang melangkah. Bagianmu sekarang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Betul, memang tidak mudah. Tapi bukan tidak bisa. Ketika kita mau berjuang, Roh Kudus akan berikan kita kekuatan. Ketika kita mau berjuang, Tuhan akan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Berjuang. Berjuang untuk mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran daging yang setiap hari ada dalam kehidupan orang percaya. Jangan ikuti. Berjuang, aku bisa bersama Tuhan, aku mampu. Berjuang. Jangan gampang menyerah. Baru engkau nggak lihat jawaban sedikit, bilang, aduh capek ikut Tuhan, kok gini-gini amat sih. Baru engkau lihat doa-doa yang baru dinaikkan mungkin sebulan, 2 bulan, lalu engkau belum lihat jawaban, engkau bilang capek saya berdoa Tuhan. Kayaknya Tuhan tuh nggak ada deh, saya udah berdoa gini nggak dilihat-lihat juga sama Tuhan. Ada banyak orang di luar sana, saudaraku, yang masih tetap terus bertahan berjuang sekalipun puluhan tahun belum lihat jawaban doa. Tapi apakah Tuhan tidak kasih kekuatan? No, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih pembelaan. Betul doanya belum dilihat. Betul jawaban doa belum terlihat. Tapi dia tetap terus bertahan. Karena Tuhan kasih kekuatan buat orang-orang yang mau berjuang. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10 bilang begini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Saudara berjuang. Gak ada sia-sia perjuanganmu. Engkau berharap tidak akan sia-sia pengharapanmu. Karena kita menaruh perjuangan, kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita dada. Sama-sama bilang sama saya berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Dan menaruh harapan saya kepada Allah yang hidup. Amin. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Juru selamat ke semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ayo berjuang. Berjuang dan taruh pengharapanmu. Satu ayat terakhir, Yudas 1 ayat 3.
Yuda 1 ayat 3 bilang apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang, Pak, Bu, berjuang, orang-orang muda, berjuang. Keadaanmu saat ini itu bukan akhir hidup. Engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat kalau engkau mau berjuang untuk tetap terus berjalan maju. Jangan jadi orang-orang yang gampang menyerah. Kita mau berjuang karena kita tahu Tuhan mau berjuang di atas kayu salib menyelamatkan kita. Kita mau tetap berjuang karena kita tahu Yesus Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Dia masih akan terus mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Engkau yang hari-hari sedang mempertahankan rumah tanggamu, tetap berjuang. Engkau yang hari-hari sedang mencari usaha pekerjaan, tetap berjuang. Engkau yang hari-hari ini belum lihat jawaban doa, tetap berjuang. Karena setiap perjuangan tetes mata air matamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah dalam kau mencari Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap jatuhnya tetesan air matamu dalam kau mencari Tuhan. Dia akan tetap terus memperhitungkan hal itu. Bagian kita adalah berjuang. Jangan pernah menyerah. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami dengarkan firman. Ada di antara anak Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mereka hampir-hampir menyerah. Mereka hampir-hampir kehilangan pengharapan. Tapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami tetap terus berjuang. Karena kami tahu perjuangan kami di dalam jalan-jalan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selalu ada pengharapan ketika kami berjuang di dalam jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu, Bapa. Hamba berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Kami tahu hidup ini tidak mudah. Kami tahu hidup ini tidak gampang. Tapi kami juga tahu selama kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka perjuangan kami tidak akan pernah gagal. Kami akan lihat pembelaan, penyertaan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Satu persatu dari umat Tuhan pagi hari ini Tuhan lawat di rumah kami masing-masing. Tuhan berdoa membawa setiap pokok-pokok doa dari umat. Biar Tuhan lihat setiap, Tuhan dengar setiap seru doa yang kami naikkan dari rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan, bukakan setiap jalan-jalan yang terhambat di dalam nama Yesus. Nah, hari ini adalah hari di mana kami melihat pembelaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Hamba berdoa, Tuhan yang memberkati setiap umat Tuhan satu persatu. Hamba juga berdoa secara khusus. Kalau ada di antara mereka yang menyaksikan live doa pagi online ini, mungkin mereka belum melihat Yesus. Mereka belum mengenal pribadi-Mu, Yesus Tuhan, lebih dan lebih lagi. Namun mereka rindu untuk mendapatkan pengharapan yang sama. Itu sebabnya hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan, lihat jika ada hati yang dibuka. Biarlah Tuhan jamah hati mereka. Di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka yang belum mengenal Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa pagi online ini. Hamba berdoa, Tuhan memulihkan setiap hati yang rusak. Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Hari ini kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipulihkan. Kalau sampai di antara mereka hari ini belum melihat pemulihan rumah tangga yang mereka doakan, Bapa hamba berdoa taruh hati yang mau selalu berharap dan tetap terus semangat dalam jalan-jalan Tuhan untuk selalu berjuang. Karena kami percaya perjuangan kami dalam jalan-jalan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap seru doa kami.
Yang tawar hati, Tuhan berikan damai sejahtera di hati mereka. Yang bimbang, Tuhan teguhkan dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami akan lihat mujizat. Pagi hari ini kami akan lihat pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami akan lihat pembelaan Tuhan nyata atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, awatan Tuhan ada bagi kami. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, bisnis mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, ekonomi terjadi pemulihan, keuangan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya bagian kami adalah berjuang di jalan-jalan Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Sehingga kami melihat mujizat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu. Dan kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini. Seluruh umat Tuhan yang mendoakan pokok-pokok doa mereka di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan Tuhan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan wadah doa pagi online ini Tuhan pakai. Sehingga banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dijangkau dan hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau selalu berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada dalam kehidupan kami yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap berjuang di dalam jalan-jalan Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan. Jangan berhenti berjuang. Doa saya menyertai kita semua. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.